Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan apa itu riya dan apa itu sum'ah, apa yang memicu timbulnya perbuatan riya dan sum'ah pada diri seorang mukmin. Maka pada pembahasan berikutnya kita jelaskan tentang ancaman-ancaman atau larangan-larangan keras yang dijelaskan dalam Al-Qur'an atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang riya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Akan tetapi bedanya aku dengan kalian adalah yuha ilayya. Allah mewahyukan kepadaku, Allah turunkan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Rabb kalian, ilah kalian adalah ilah yang satu-satunya berhak diibadahi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya nanti pada hari kiamat dengan kebahagiaan, yaitu dengan kebahagiaan diberikan kenikmatan surga, syaratnya apa? Faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Amal soleh seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Rabb-nya dengan suatu apapun. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, ya, lakukan amal saleh. Dan janganlah kita tersebut melakukan perbuatan syirik dalam beribadah. Orang yang melakukan perbuatan riya, secara otomatis dia telah melakukan perbuatan syirik. Ya, secara otomatis. Karena dia telah menduakan Allah. Dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Dia telah menjadikan sekutu bagi Allah. Ketika dia beribadah, ya okelah, dia tersebut beribadah karena Allah. Kemudian kalau seandainya ya niat karena Allah ini diganggu oleh ya niat atau keinginan yang lainnya, ingin dilihat atau ingin didengar, maka dia telah melakukan sekutu dan dia jatuh kepada syirik. Ya, dilihat ya dari kadar riyanya, nanti akan kita jelaskan pada penjelasan berikutnya. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwasanya salah satu syarat diterimanya amal tersebut adalah hendaklah amal soleh tersebut diberikan hanya kepada Allah, diniatkan hanya untuk Allah. Apa artinya? Artinya kalau dia diniatkan untuk selain Allah, maka ini amalan ini terancam tidak diterima dan terancam terhapus menjadi suatu sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena ada niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu niat karena ingin dilihat ataupun niat karena ingin didengar. Kemudian dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas syuraka'i 'anis syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku adalah Allah, zat yang maha kaya dan tidak butuh terhadap sekutu-sekutu, tidak butuh terhadap sekutu, syarikat. Ya, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan
asyraka ma'i fihi ghairi, yang dia menjadikan syarikat bersamaku, ya, dia beribadah kepadaku, kemudian dia menjadikan syarikat, ya, ada tujuan lain, ada niat lain, ada target lain yang ingin dia capai selain mengharapkan ridha Allah. Apa yang janji Allah dalam hadis qudsi ini, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan, ya, tandingan dan syarikat yang dia niatkan tadi atau yang dia jadikan tadi, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini tentunya ancaman, ya, ketika Allah mengatakan apabila ada seorang hamba yang melakukan suatu amalan kemudian dia mensyarikatkan suatu yang lain, ya, bersamaku, ya, ketika beribadah tujuannya karena Allah dan karena yang lain, kata Allah, aku tinggalkan, ya, aku tinggalkan dia, yaitu hamba yang beramal tadi, tidak aku anggap, dan aku tinggalkan objek yang dia jadikan sebagai syarikat tadi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang sangat aku khawatirkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya riya itu adalah syirik asghar. Ya, apakah semua riya itu syirik asghar? Tidak. Riya itu menjadi syirik asghar ketika dia menjadi tujuan kedua, ya. Saya berikan contoh, ada si fulan A, dia beribadah salat, ya, si A ini salat, ya, dia tujuannya untuk Allah. Akan tetapi selain tujuan untuk Allah tersebut ada tujuan lain. Ya, ada tujuan lain, tujuan kedua. Tujuan pertama untuk Allah, tujuan kedua agar umpamanya dipuji atau dilihat oleh calon mertuanya umpamanya. Maka riya dalam keadaan seperti ini jatuhnya itu kepada syirik asghar, syirik kecil. Karena dia ada tujuan untuk Allah, akan tetapi ada tujuan untuk selain Allah. Ketika, ya, tujuan untuk Allah dan tujuan untuk Allah ini ada pada suatu amalan, maka dia akan menjadi perbuatan syirik, dan dalam hal ini syirik kecil. Kapan riya itu menjadi syirik akbar? Ketika murni niat, tujuan, targetnya untuk selain Allah. Dia tidak akan melakukan ibadah kecuali untuk, ya, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain. Ini syirik akbar. Betul-betul tujuannya tersebut hanya satu. Enggak ada persentase tujuan karena Allah, tidak ada. Kosong. Ya, semua tujuannya 100% ingin didengar atau ingin dilihat oleh orang lain. Maka apabila, ya, perbuatan ini juga disebut dengan perbuatan riya. Akan tetapi perbuatan riya ini akut, riya yang sangat 100%, ya, dan ini adalah syirik akbar. Karena sedikit pun tidak ada tujuan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan riya ini lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umat ini daripada fitnah dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minal masihid dajjal. Wahai umatku, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian suatu fitnah, suatu penyakit yang lebih berbahaya dari fitnah Masihid Dajjal? Qalu, maka mereka mengatakan, bala, iya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, itulah perbuatan syirik tersembunyi. Yakumur rajulu, seorang laki-laki berdiri kemudian dia salat,
fayuzayyinu salatahu, kemudian dia mengindahkan, memperbaiki salatnya, sengaja ya menghiasi salatnya, melamakan sujudnya, lima yara min nazri rajulin ilaihi, karena ya dia melihat ada orang lain yang melihat perbuatannya. Ini perbuatan seperti ini sengaja untuk ya memperbaiki suatu amalan karena ingin dilihat atau karena ingin dipuji orang lain, inilah fitnah, kata Rasulullah, lebih berbahaya bagi umat ini daripada fitnah Masihid Dajjal. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam ibadah kita mulai daripada niat kita, cinta kita dan takut serta harapan kita itu hanya betul-betul kepada Allah. Sedikit saja melenceng maka ini akan bisa menjadikan atau menjatuhkan kepada perbuatan riya. Nah, ketika kita sudah berbuat riya maka amal ibadah kita akan gugur dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslim, tetap di kajian kitab tauhid. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.